Penyakit kronik adiktif kok awake dhewe lek rokokan lho gak iso leren. Iya, terus Iya, rokokan, terus. oke. Padahal kami di Bawaslu itu segala upaya sudah kita lakukan lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sakinah, ketemu lagi dengan saya Syafiq Manaf di Sakinah Menyapa. Sahabat Sakinah, sekarang pemilu sudah di depan mata. Ini pendaftaran calon presiden dan wakil presiden sudah akan dilakukan beberapa minggu ke depan. Partai politik ini juga sedang menata ulang atau melakukan finalisasi soal urutan caleg siapa yang di nomor 1 dan siapa yang di nomor 10 kalau di Kabupaten Mojokerto. Nah, kira-kira apa saja sih yang harus jadi perhatian kita selaku warga, selaku calon pemilih agar pemilu nanti ini berlangsung dengan jujur, adil, dan kondusif sesuai dengan aturan dan keinginan kita bersama memilih calon-calon pemimpin dan wakil kita di Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, saat ini saya bersama dengan anggota Komisioner Bawaslu Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Mojokerto, Mas Aris Fahrudin As'ad. Assalamualaikum Mas Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki celuhane Mas Aris apa Asep sih ya? Dua nama ini cukup mewakili lah. Cukup mewakili ya. Satu Aris dari nama aslinya memang Aris, Aris Fahrudin As'ad, tapi sejak di kampus ini gak ero kok tiba-tiba jadi Asep bro. Iya. Asep itu teman saya dulu itu kalau mengatakan Asep, lah pokok Asep. Ternyata Asep itu anak 1000 pulau. Anak 1000 pulau. Iya. Kayaknya dulu ada film soal itu ya, anak 1000 pulau itu ya. Ari itu dulu ya. anak rimba. Iya. Oh itu dulu apa namanya awalnya kok dipanggil Asep gitu ya. Sampai sekarang ya Asep akhirnya. Sampai yang terakhir itu Morotuwo iki yo manggilnya Pak Asep. Padahal awal-awal kita promo ke mertua itu kan ya Aris Fahrudin As'ad, ketok santrine, ketok arape, agak kesini dadi Asep. Kayak orang Jawa Barat. Iya, padahal dhewe ya kalau Jawa Barat kalau Jawa Barat balas. Oke, ini Pak Nyuli Asep apa Aris ini berarti? Asep aja lah. Asep aja lah ya. Nama karena juga kadang ketika saya nyari Pak Aris ini, ketika saya manggilnya Aris gitu juga bingung, teman-teman di Bawaslu juga. Ya saya gak noleh joan. Lali. Oke Mas Asep, ini sudah berapa lama di Bawaslu? Alhamdulillah ini periode kedua sebenarnya. Saya kemarin 2018-2023 itu di periode pertama dan kebetulan dalam proses rekrutmen kali ini baru 1 bulan sebenarnya. Sangat awake dhewe. Sangat ya. Di periode kedua anget lah. Iya. Hot from kompor. Panas. Oh iya. Panas-panasnya dintas tutup kompor gitu ya. Oke, Pak, ini apa untuk sahabat-sahabat Sakinah lah ya. Ini sebenarnya kerjaan Bawaslu itu apa sih sebenarnya itu, Pak? Nah, apa pekerjaan ya? Ya kalau mengacu di undang-undang itu sebenarnya Bawaslu ini kalau penyelenggara pemilu itu kan ada 3. Oke. 1 DKPP, 2 KPU, dan yang ketiga itu kan Bawaslu. Nah, masing-masing penyelenggara pemilu ini punya kewenangan dan tugas yang berbeda-beda. Wabil khusus kalau Bawaslu itu kerjaannya itu sebenarnya yang pertama itu pencegahan. Pencegahan? Iya, itu amanat Undang-Undang 7 tahun 2017 ya. Apa yang dicegah ya? Ya lek pengen ngatain remote duit itu Bawaslu cegah. Oh, jadi salah satunya adalah jangan sampai saya nerima uang. Jangan sampai menerima uang. Uang money politik loh ya. Lek uang kerjaan kok ngene ya monggo. Oh iya. Masuk ah. Oke. Nah, mencegah. Oke, yang pertama melakukan pencegahan. Yang kedua melakukan pengawasan dalam setiap tahapan. Jadi karena tahapan pemilu itu kan panjang sebenarnya, ada 12 sampai 14 bulan lah. Jadi kita itu memastikan melakukan pengawasan dalam setiap tahapan itu.
Mulai dari pemutakhiran data pemilih sampai nanti di penetapan hasil pemilu. Tuh, yang ketiga, menerima dan menangani laporan maupun temuan penanganan pelanggaran. Itu kewajibannya Bawaslu. Iku kerjaane Bawaslu ngono iku. Ana wong kampung entik-entik laporan awake dhewe trimo. Proses. Formil materialnya terpenuhi apa gak? Proses. Nah, selama ini berarti kan sudah 5 tahun lebih kan, jadi ya kawak lah bisa naik. Iya, tuwek lah ya, nekek bahasane wong Jawa. Jadi Bawaslu itu. Nah, kalau di Kabupaten Mojokerto ini apa jenis atau model pelanggaran yang selama ini banyak terjadi? Ini berangkat teko pengalaman ya. Iya. Berangkat teko pengalaman yang pertama tentu soal money politik. Money politik. Ya. Money politik ini suka atau tidak suka menjadi semacam apa ya? Penyakit loh kayak iki. Penyakit kronik, adiktif. Kayak awake dhewe rokokan lho, gak iso leren. Iya, terus. Padahal kami di Bawaslu itu apa ya? Segala upaya sudah kita lakukan lah. Sosialisasi, membentuk pengawas partisipatif dan lain sebagainya. Siapa sih masyarakat sih nggak ngerti money politik itu merusak? Itu. Nah, jangan-jangan memang nggak ngerti mereka. Enak loh money politik itu. Ya dianggap kayak tubas, kayak bayaran macul ning sawah ngono iku paling. Pak, yang paling apa ya? Yang paling sering untuk kemudian melegalkan atau menghalalkan lah. Ini gantine prei kerja sedino untuk milih itu. Persoalannya di aturan itu kan tetap tidak boleh kalau Undang-Undang 7 lah ya. Undang-Undang 7 itu sebenarnya lebih fokus misalkan begini. Money politik itu kan bukan hanya soal duit sebenarnya. Dia lebih luas definisinya. Menjanjikan. Menjanjikan baik berupa barang, program maupun apapun itu agar memilih atau tidak memilih. Itu sudah dianggap money politik. Nah, masyarakat kita itu ya memang salah satu faktor ternyata ketika kita bertemu dengan masyarakat itu ya apa cak awake dhewe sedina dikongkon nyoblos kon mencicili TPS ya itu anggap ijo le lah. Tetapi kan tetep iki hasilnya gak entuk ngono lho. Gak entuk. Dan Bawaslu juga sudah mencoba untuk menekan angka money politik ini di Mojokerto. Apa yang dilakukan untuk menekan angka ini tidak semakin merajalela? Apa ya? Ya sebenarnya ya sosialisasi. Sosialisasi, penyadaran iya, gitu lah ya. Kita gembar-gembor tolak money politik di forum-forum itu tolak money politik. Ya sing ngono kae. Nah, setelah pulang ya wis. Nah, selama menjabat sebagai komisioner Bawaslu atau juga mungkin juga ada data-data nih di periode-periode sebelumnya. Pernah enggak kemudian ada yang kemudian akhirnya diproses pelaku ataupun sama kan pelaku dan penerima ini sama-sama ada hubungannya? Sama-sama kan? kena. Sama-sama kena itu nanti. Apakah sudah ada yang pernah diproses untuk itu? Nah, kalau Mojokerto sepanjang saya mengikuti pengawasan baik di Pilgub Gubernur Bu Khofifah yang pertama, kemudian pemilu presiden, kemudian yang terakhir adalah pilkada kemarin, itu memang kita kalau temuan memang kita tidak pernah melakukan temuan hasil pengawasan itu. Yang kedua, di pemilu 2019 itu sebenarnya ada masyarakat yang punya inisiatif melaporkan itu. Nah, tetapi dalam prosedur penanganan pelanggaran kita ini kan formil materialnya harus terpenuhi. Formilnya contohnya apa? Harus mau memberikan identitas. Sopo sampean asmane. Yang lapor itu ya? Yang lapor, mboten purun. Padahal kita sudah menjelaskan. Mbah, jenengan pasti akan kita lindungi. Karena panjenengan itu akan masuk dalam nama yang apa istilahnya? Kita sembunyikan. Loh, gitu Pak. Lah terus damel opo lek jenengan catet asmi kula lho. Ijek ditakokno. Tapi kan maksudnya kan begini. Kalau di dalam form laporan itu kan mesti harus ngisi lah. Panjenengan laporan ning gone Sakinah. Kate loro kan, Mbak, jenengan sinten? Pertama paling gak kan mesti identitas. Nah ini yang bersangkutan ini mboten purun. Gak gelem. Lah akhirnya kemudian kita karena ini kita tidak ingin kehilangan momentum, kita ini jadikan informasi awal.
Nah, setelah dijadikan informasi awal, tim kami melakukan investigasi, ternyata amplop barang bukti yang diberikan oleh yang bersangkutan ini hanya amplop dan berisi uang. Tidak ada tanda gambar apapun. Oh. Lah terus iki amplop kan tipis bedanya. Iki amplop bayaran macul, amplop bayaran opo amplop yang lain. Atau amplop dari Sakinah Menyapa ini. Menyapa kan jelas kan ya? Iya. Nah, makanya kawan masyarakat Mojokerto kalau misalkan istilahnya kepengin ambil bagian dalam upaya pencegahan, ya setidak-tidaknya kuatkan iman. Oke, kuatkan iman. Ojo wedi salah. Panjenengan pasti akan kita lindungi, identitas kita sembunyikan, dan saya pastikan aman lah, insya Allah. Aman. Ya kecuali kalau ketahuan dan sebagainya kan urusan lain ya. Tapi kalau niatnya pengen membangun Mojokerto jauh lebih baik, ayo. Kalau memang panjenengan terima, ya dilaporno. Tapi syaratnya ya. Loh, tapi kan bahaya. Seandainya nih contoh ya, saya nerima, terus saya laporkan. Nah tadi kan saya katakan bahwa yang memberi dan menerima money politik itu kan tetap sama-sama kena pasal. Terus gimana mau melapor? Kalau pasal menerima dan memberi itu sebenarnya lebih mengerucut di hari masa tenang ya. Oke. BBE. Itu dilaksanakan 5 hari sebelum masa tenang kan ya lumayan. Jadi pahlawan demokrasi nanti. Tetapi gini, Mas, sebenarnya ada celah kan? Oke. Kalau misalkan memang yang bersangkutan penerima ini tidak berani melaporkan karena memang masuk dalam subjek hukumnya itu ya adalah sebenarnya improvisasi agar tapi pengakuan dosa itu kan harus ada lebih ringan gitu kan ya. Iya, pasti ada pertimbangan khusus lah. Tapi ketika aku ngrungokno sampean menceritakan soal itu, kowe tambah rasen aku. Untuk melaporkan itu kan susah. Loh gitu kan iki contoh-contoh yang tidak baik. Ya kita menghadapi proses demokratisasi itu sebenarnya ya satu sisi optimisnya masuk harus ngenteni duit toh. Oke. Ya soro-soro yang ini ki ya kudune dilakoni gitu. Ya. Ya lek gak berani ya wis sampai kapanpun saya pesimis kalau proses demokratisasi kita takut, optimis, pesimis dan seterusnya. Ya gini aja republik ini. Tapi kalau ini teman-teman parpol, teman-teman caleg tadi sempet agak ngeramasi omongannya Mas Asep ini ya, Mas Aris atau Mas Asep ini sajane wis ngerti Mas. Gimana caranya biar tidak ketangkep tadi? secara secara implisit itu gimana caranya money politik agar tidak tertangkap. Tapi ojo ditiru. Ya prinsipnya kita mengimbau lah kepada peserta pemilu, tim sukses atau siapapun lah itu. Ya kalau bisa ayo mulai bangun kecerdasan memilih masyarakat. Ya saya Mas Syafiq ini ya punya tanggung jawab. Wabil khusus ya partai politik, tim sukses, caleg dan seterusnya. Tapi kalau kita ngobrol lebih dalam nih, sebenarnya apa sih? Sebenarnya kita katakan money politik ini penyakit gitu kan. Terus efeknya apa dengan money politik itu? Kita kan enak ini kan memang ganti nih macul, ganti nih macul, ganti nih kan pasti diliburkan kan hari itu kan? Iya, kan? libur. Secara nasional kan ya. Nah itu kan wajar lah kena oleh 50, oleh 100 gitu kan ya. Bahkan mungkin oleh piro ya. Bapak kok berada di pihak yang sana sih? Kok kabelani Bawaslu? Loh, ini kan kenyataannya di masyarakat gitu. Iya, betul. Terus apa sebenarnya efek dari money politik itu sebenarnya? Ya, salah satunya ini ya, menjadi pemilih rasional itu kan sebenarnya dia akan memilih dengan preferensi politik, misalkan jalur prestasi, track record, terus visi dan misi, cita-citane iku opo dan seterusnya. Kalau money politik ini kan akhirnya kan bypass kan. Pemilih itu gak mempertimbangkan visi misi, cita-cita, katela opo, kepedul track recordnya, akhirnya serut, tumbas suaranya. Artinya apa?
terlalu panjang serius tadi. Artinya apa ya? Akhirnya yang dipilih ini dia sudah keluar duit, pasti yang dipikir adalah balik modal. Okay. Salah satunya itu sebenarnya. Yang kedua, yo sajane yo kabeh. Tumbas woro niku wis secara agama lah wis sampean goleki dalile ya angel lah wis ka ono. Iya. Saya nganggo kitab kuning bareng golek. Karena Sakinah ya. Nah, itu mungkin bisa jadi referensi sahabat Sakinah bahwa kalau nanti kita mau milih calon apapun, calon presiden, calon DPR, DPD, cari track recordnya, lihat visi misinya. Syukur-syukur sampean kenal wonge kan gitu kan ya. Betul. Kita akan tahu sakjane piye wonge biasanya. Kok tiba-tiba nyalek ya. Atau kita sudah kenal nih orangnya, kita sudah tahu oh ternyata orangnya nyalek. Nah, kita sudah tahu. Nah, kalau kita belum kenal tiba-tiba banyak gambar di pinggir-pinggir jalan ya. Itu terus tiba-tiba jadi baik. Mendekati hari-hari bulan Februari nanti. Nah, ini kan butuh dipendelengi lagi sopo dan mau ngapain gitu kira-kira. Katilah apa kok pasang banner. Reno-reno kan masyarakat kan mestinya kan ya takut cak sampe katilah apa cak pasang banner. Kan yo akhirnya kan kalau tidak kenal orang-orang ini akhirnya kan pakai jalan pintas itu tadi kan. Nah, masyarakat juga yo wae lah, itu sing keliru yo asline. Oke. Itu diantara banyak pelanggaran yang bukan ditemukan berarti kan? Ya ada tapi tercium tapi apa ya? Susah untuk dibuktikan. Ada muka. Wujudu. Onoe koyo gak onoe. Nah, itu ya. Nah, tapi kok bisa mengatakan bahwa sebenarnya itu paling banyak padahal nggak ada? Ya salah satu indikatornya yaitu tadi ada orang laporan, tapi kemudian kita tidak bisa mengungkap, melakukan penanganan pelanggaran, ya dianggap karena formulir materialnya tidak pernah terpenuhi. Oke, artinya Bawaslu ini juga terkendala dengan prosedur penanganan pelanggarannya ya. Iya. Padahal kita tahu siapa yang nggak pernah dapat money politik, siapa nggak pernah? Ada? Ayo yang situ kan nyoteng iki. Pernah semua kan ya? Udah ya. Gak wani ngaku ya. Karena saya dulu banget juga waktu awal milih pertama kali kayaknya. Berapa ya? Itu juga sempat lah diberi gitu juga. Dan juga sama amplopnya putih, nggak ada embel-embelnya. Nggak ada embel-embelnya. Ya itu nanti yang apa ya istilahnya. Kalau dalam penanganan pelanggaran nanti susahnya di situ sebenarnya. Karena kan ya kita kan pembuktiannya nanti di situ. Oh ya tambahan, kalau money politik ini nanti kan pelanggarannya kan pelanggaran pidana pemilu. Pidana pemilu ya. Pidana pemilu. Kalau pidana pemilu itu bukan hanya Bawaslu yang nangani, tetapi ada yang namanya Sentra Gakumdu. Penegakan hukum terpadu. Itu terdiri dari Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan. Oh, jadi ada instansi lain lembaga lain, instansi lain yang bergabung ke kita. Itu yang untuk pidana pemilu ya? Pidana pemilu. Jadi makanya beberapa kasus atau laporan pidana pemilu itu kalau masyarakat pernah dengar, misalkan awal-awal rame tiba-tiba kita batal, tidak bisa lanjut, ya itu bukan semata-mata pertimbangannya dari Bawaslu. Tetapi ada masukan dari kepolisian dan kejaksaan. Karena mereka yang lebih tahu kan. Ini formilnya, materialnya, unsur-unsurnya, pasal berapa yang disangkakan. Itu mereka yang jauh lebih muktabaroh. Jauh lebih paham urusan itu. Ya. Nah, kerjaan Bawaslu ini kan mengawasi seluruh tahapan pemilu. Betul. Bahkan mungkin ada juga bahasa non tahapan se-Kabupaten Mojokerto. Nah, ini anggotanya Bawaslu sendirinya ada berapa? Kalau personil kita di kabupaten itu ada 5. Itu kebetulan saya selaku koordinator divisi penanganan pelanggaran. Jadi Mas Hafi ini cocok mau macak takok-takok, itu mau cocok. Cocok ya. Oke. Nah, 5 orang ngawasi sak kabupaten, 18 provinsi. 18 kecamatan. 18 kecamatan. Cukup tak? Wong iku. Ya kalau
dibanding ini memang tidak berbanding lurus sebenarnya. Kita 5 ngawasi 820-an ribu pemilih. Terus kemudian kita ngawasi 18 partai politik. Itu kalau kemudian 18 partai politik ini di breakdown ada sekian ratus caleg. Ya, 700-an 700-an caleg. 700 caleg ini kalau di breakdown lagi ada berapa tim sukses? Ada jumlah personilnya. Artinya memang kalau disandingkan jumlah personil kami di tingkat kabupaten dengan jumlah yang harus kita awasi, itu memang tidak match, tidak berbanding lurus. Belum lagi soal netralitas ASN, TNI, Polri. Jadi banyak. Jadi makanya kan beberapa waktu lalu kami sebenarnya yang menggenjot program pengawasan partisipatif. Pengawasan partisipatif gimana itu? Itu kita itu kepengen ngajak masyarakat, khususnya arek nom-nom ini untuk ambil bagian secara gotong royong ngiwangi awake dhewe. Lek nom-nom ini kan biasanya kan jiwa halusinasinya, jiwa mudanya itu kan meronta-ronta terus kan. Kita ajak untuk tolaman politik itu mesti wah. Gitu. Nah, itu harapannya adalah mereka ini membantu kita secara gotong royong. Ayo bareng-bareng rek melok ngawasi secara partisipatif. Jadi nanti kalau ada apa-apa mereka ini kan nanti koneksi dengan kita. Jadi kita itu ada semacam kayak alumni sekolah kader pengawas partisipatif. Oh, pernah ngadakan itu ya? Pernah ngadakan itu. Terus kemudian alumni kita itu, jadi ini berjenjang SKPP ini. Pertama diadakan di Mojokerto, kemudian kita peserta terbaik kita kirim ke provinsi, peserta terbaik lagi kita kirim ke nasional. Oh, iya. Tuh. Jadi sampai sekarang masih ada komunikasi dan ada grupnya juga itu. Nah, umpamanya saya nih ya, saya kan juga masih muda, ya kan ya. Iya Pak. Atau ada di saya ya. Ya. Ini kemudian pingin mereka dengan idealisme yang ada itu kan pingin ngikut ngawasi pelaksanaan pemilu nanti nih. Terus apa yang kemudian saluran apa yang harus mereka akses untuk bisa memberikan, apakah itu laporan, entah itu laporan yang sudah lengkap atau sekedar laporan awal, atau justru antisipasi terhadap kemungkinan adanya pelanggaran, itu kemana mereka kemudian harus mengadu atau memberikan laporannya? Ya, tetap sebenarnya kalau undang-undang pemilu, wabil khusus urusan pemilu ini, laporannya tetap harus ke Bawaslu. Contohnya di mana? Kantornya di Bangsal. Oh, di Bangsal. Maksudnya begini, bukan Bawaslu di kabupatennya ya, nanti bisa berjenjang. Misalkan Mas Safi ini desanya apa? Medali. Mas Safi ini bisa nanti misalkan ada temuan atau melihat pelanggaran, itu bisa langsung laporan ke Panwasdesnya. Oh, Panwas desa. Oh, ada ya Jadi Panwas desa. Jadi di setiap desa itu kami ada satu personil. Ya. Itu nanti panjenengan bisa laporan ke Panwas desa kita. Oh. Nah, tetapi memang Panwasdes ini tugas dan wewenangnya kan memang tidak bisa menerima laporan. Pasti nanti akan diarahkan ke kecamatan. Oh, iya. Ya, itu namanya Panwas kecamatan. Panwas kecamatan. Itu ada 3 personil. Pasti nanti akan diarahkan, pasti itu. Wes kalau nggak diarahkan ke kecamatan ya wes panjenengan bisa laporkan ke kita lah yang di kabupaten. Langsung ke Bawaslu. Iya. Tetapi prinsipnya kami secara berjenjang itu punya pengawas. Nanti di tingkat TPS juga ada. Misalkan waktu coblosan nih tanggal 14 Februari itu, siapapun masyarakat melihat ada orang bagi-bagi duit di depan TPS itu, langsung video saja, video, foto, terus kemudian itu kan jelas di situ, video, foto, wis minimal itu aja adalah. Terus minimal tahu siapa yang membagikan, minimal. Wis di situ ada petugas kami PTPS, panjenengan lapor ke situ aja. Oh, berarti nanti mungkin akan diarahkan ke Panwas desa akan diarahkan ke Panwas kecamatan. Nah, Panwas kecamatan inilah nanti akan menerima laporan itu. Oh, iya. Kalau memang tidak berani laporan, ya video atau foto, tapi video lah kalau bisa. Video. Gambar gerak itu kan jauh lebih tafsirnya enak, lebih kita tafsirnya ya, daripada foto. Itu kirim ke pengawas kita.
PTPS atau Panwasdes atau Panwascam. Itu akan kita jadikan sebagai informasi awal. Oke. Wani rek? Wani ra. Wani ya? Wani lah. Oke. Wani lah, masuk ke wani. Awake dhewe wani dadi Bawaslu. Oke. Nah, selama jadi Bawaslu 5 tahun 1 bulan mungkin ya. Terus 1 bulan. 5 tahun 1 bulan plus 2 harian paling. Oh, plus 2 harian. Oh, apal rek dicatet ya. Masa tugas iki. Nah, pernah enggak selama jadi anggota Bawaslu yang juga kan nangani berbagai macam pelanggaran hubungannya dengan partai politik, dengan tim sukses, bahkan juga mungkin juga tim suksesnya capres dan sebagainya. Betul. Pernah nggak kemudian mengalami teror sebagai anggota Bawaslu ya di proses lo ya, nah, kayak begitulah mungkin. Ancaman apa gitu. Ini pengalaman 2019 ya. 2019. Okay. 2019 itu kami Bawaslu Mojokerto itu menangani pidana pemilu keterlibatan salah satu kades. Oke. Ya. Jadi salah satu kades itu memang itu waktu itu kan 0102 ya. Oh ya. Presidennya itu ya. 0102. Itu memang pengalaman yang menurut saya suka atau tidak suka waktu itu cara Jawa ini sempat down. Karena kan saat itu saya jadi ketua Bawaslu kan ya. Itu memang luar biasa. Itu berupa yang banyak itu SMS sebenarnya. SMS ya. SMS sekali pakai hilang. Kalau WA nyari jarang. WA, telepon, SMS ini munculnya. Ada suatu ketika itu telepon bukan telepon WA ya, tapi telepon langsung. Ya. Jadi ya saya tidak bisa membahasakan pada saat itu. Tapi ya namanya kadung ya. Maksudnya itu kan formil materialnya, alat buktinya kuat dan lain sebagainya. Kita juga Gakumdu juga solid pada saat itu. Viral kan waktu itu. Viral. Itu apa ya istilahnya? Memang saya memutuskan untuk jarang pulang. Lebih banyak tidur di kantor. Pulang subuh serut sarapan kan. Lalu balik lagi. Ya waktu itu banyak pertimbangan lah. Ada teman-teman keamanan dan lain sebagainya saya harus di sementara ya memang harus di sini gitu. Puncaknya itu proses sidang. Proses sidang di pengadilan itu ya kita setiap hari kan menghadapi demo waktu itu kan. Jadi ketika proses sidang itu pasti ada pengerahan massa. Oh, sidangnya di pengadilan negeri ya? Di pengadilan negeri. Oh iya. Ya saya waktu itu kan bagaimana ya kalau teman Mas Safik lah ya waktu dari media kan ya. Wawancara TV dan lain sebagainya. Jadi rai saya wis terkenal lah ya. Terkenal. Sampai puncaknya itu saya agak ngedon lagi itu sebenarnya ketika saya melihat tampilan di YouTube. Itu kan luar biasa komentar-komentarnya itu. Komentar di bawah. Enggak ada harga dirinya saya itu, Saudara. Sing ini sikat kepala, orang kadang-kadang saya mikirnya begini loh. Iki apa sih? Iki temen apa enggak? Kadang-kadang saya mikir begitu. Karena selama ini anggitan saya itu kan hanya buzzer dan sebagainya kan tak pikir kan apa kan gak temen sih. Ternyata itu ning aku itu temen gitu loh. Iya. Artinya sampai kemudian memberi ancaman pada hilangnya nyawa. Dan itu enggak tahu ya ini serius atau tidak. Ya saya setiap apapun kan saya harus koordinasi dengan teman keamanan kan pada saat itu karena ada tim yang melekat ke saya kan. Tim dari Polres itu kan saya kemana-mana itu kan mesti dikawal kan pada saat itu. Ya tapi kan akhirnya saya mikirnya begini, wah ini luar biasa sekali urusan ini. Ya tapi akhirnya ya tetap dengan bekal saya dulu pernah jadi aktif di organisasi mahasiswa, terus di teater dan seterusnya lah. Itu ternyata ya sedikit banyak, wah urusan donya ya dihadapi aja. Gitu ya. Iya. Artinya pengalaman itu kemudian tidak kemudian bikin wis mari iki gak aneh-aneh wis mari iki lempeng-lempeng aja enggak patek justru malah setelah itu pondasinya makin kuat. Makin kuat ya. Iya. Kalau saya ya secara pribadi ya ternyata ya kalau benar ya kenapa tidak gitu saja. Oke. Itu pengalaman tipe ya diteror barang gitu loh ya. Diteror loh. Rumah karena waktu itu kan saya belum pernah rumah ya, masih di mertua ya. Ini versinya mertua ya. Ini orang ini sudah aneh-aneh gitu loh. Si nyamperin itu ya. Ya tidak tahu lah itu
Ya alam lah, ini orang yang kebetulan lewat atau memang sengaja lewat atau mau apa. Nggak ada sih kemudian liwat kayak kembang gitu. Kalau itu kayaknya enggak ada. Oh enggak ya. Soalnya kita foto-foto kuat urusan ini. Oke, itu ternyata ya lumayan juga tantangan menjadi anggota Bawaslu itu ya. Itu yang pemilu ya? Yang pemilu. Kalau yang pilkada, ya ini sebenarnya tensinya beda. Beda ya. Kalau yang pilkada itu apa ya? Bukan teror sebenarnya. Kita menghadapi persoalan vis a vis dengan masyarakat itu langsung. Ya karena kan pilkada itu kan wis tonggo dhewe kan. Tonggo dhewe. Jadi tensinya itu lebih luar biasa. Ya teror tidak banyak lah. Ya memang beberapa ada yang ya WA atau yang lainnya memang ada tuh Pak. Kalau pilkada ini apa ya? Lebih tampil langsung hadap-hadapan. Jadi puncaknya itu pada masa tenang kemarin kan, itu langsung hadap-hadapan kita. Masyarakat ini pengen ada penyelesaian persoalan itu sak nyek, sementara kita itu dibatasi atau diatur menggunakan prosedur penanganan pelanggaran yang itu tidak bisa langsung sak nyek. Oh iya. Ya kita itu kan saat itu kan ya hanya mendengar kan mereka apa ya melaporkan ya mengancam dan lain sebagainya. Ya kita mendengar saja. Tapi prinsipnya adalah ini ada proses aturannya harus sesuai dengan prosedur. Oke. Tapi kalau secara fisik sejauh ini belum alhamdulillah ada. belum ada. Dan saya yakin kok masyarakat Mojokerto itu beradab kan. Ini kan Chandra di mukanya Nusantara kan. Condro di mukanya kan ya. Jadi peradabannya diluhung lah. Aku malah deg-deg ya. Tiba ya luar biasa ya, gitu. Tapi kan kita punya sejarah toh kalau pilkada 2008 2009. Ya. Itu kan luar biasa. Pilkada paling ramai di Indonesia itu kan. Iya, dan setiap pilkada Kabupaten Mojokerto itu mesti masuk 3 besar kerawanan tertinggi. Oke, ya. Pemilu ini juga kita Mojokerto itu dimasukkan nomor 3 nasional. Nomor 3 nasional. Tingkat kerawanannya. Enggak tahu maksudnya pertimbangan Bawaslu RI ini seperti apa. Mungkin kasusnya mungkin 2019 itu mungkin. 2019 itu ya? 2019 ya. Oh, saat mungkin bisa di-searching lah ya. Sejarah pilkada di Kabupaten Mojokerto ada bakar-bakaran lah waktu itu ya. Ya, 2009 saya nggak salah. 2008 2009. 2009. Iya. Saya lupa juga tahunnya. Saat itu ada beberapa yang merasa dijegal lah. Merasa dijegal, akhirnya tidak terima dan akhirnya sampai melakukan aksi yang luar biasa jadi viral se-Indonesia lah waktu itu ya. Tapi bahasanya waktu itu kan gak viral, Pak. Belum ada viral waktu itu. Spiral aja. Spiral. Ya, itu tadi tantangan dan termasuk pelanggaran yang paling banyak dan antisipasinya bagaimana kemudian kita sahabat-sahabat Sakinah ini bisa berpartisipasi agar pelaksanaan pemilu maupun pilkada tahun 2024 itu lebih ideal dan akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang ataupun wakil-wakil kita yang lebih baik dan akan membawa kita lebih maju. Nah, selama ini yang mengawasi pelaksanaan pemilu itu kan Bawaslu, ya kan? Nah, terus yang ngawasi Bawaslu ini siapa? Ya, pertanyaan menarik. Kok enak ngawasi tok kan? Ngawasi tok, somprit tok ya. Nah, ini pertanyaan menarik ini. Kami di Bawaslu itu diawasi atau di atasnya Bawaslu itu ada DKPP. DKPP apa? DKPP itu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Oh, ya. Ini pencabut nyawa lah bagi kita. Jadi kalau Bawaslu, KPU itu wedine nang DKPP. Kita itu paling takut kalau urusan dengan DKPP. Tapi kan DKPP ini kan adanya di Jakarta. Masa ngawasin Kabupaten Mojokerto? Nah, berarti DKPP ini kan modelnya juga hampir sama dengan Bawaslu. Bisa mengawasi, bisa menerima laporan. Jadi masyarakat ini sebenarnya apa ya? Ya mengawasi kami. Oh ya. Melalui cara apa? Cara dengan melaporkan ke DKPP. Apabila misalkan kami dalam melakukan pengawasan, penanganan pelanggaran atau tingkah laku kami dianggap tidak sesuai,
itu bisa dilaporkan ke DKPP. Oh iya. Misalkan nih, kami ada laporan masyarakat masuk, terus kita diamkan, tidak kita tindak lanjuti, tidak kita umumkan status laporannya, itu bisa itu di DKPP. Dilaporkan ya? Dilaporkan. Oh iya. Artinya, itu bisa diakses secara online juga ternyata di situsnya DKPP. DKPP. Jadi tidak harus budal ke Jakarta, store atau kirim amplop, tidak, bisa diakses secara online. Lapor-lapor itu juga. Iya, jadi ketik saja DKPP itu nanti muncul cara pelaporan seperti apa nanti. Jadi lah di atas DKPP ya Gusti Allah berarti. Ya sebenarnya kami di atas kami ada di Gusti Allah, cuma dalam hal pemilu ini kami betul-betul ketika sudah berurusan dengan DKPP meruntus kami itu. Asli pakai shot itu. Meruntus. Itu mungkin bisa jadi informasi yang mungkin tidak banyak orang tahu soal DKPP ya. Artinya tugas dari Bawaslu adalah mengawasi KPU ataupun penyelenggaraan pemilu secara umum. Nah, Bawaslu kayak enak gitu, gak ngawasi dok, tapi juga akan kita awasi bersama lah ya. Bagaimana kemudian mereka melakukan pengawasan ini pas atau belum, ataukah ada yang perlu dikritisi, ini bisa dilaporkan ke DKPP. Betul. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Nah, ini menjadi salah satu balancing agar proses penyelenggaraan pemilu kita di 2024 nanti ini akan menjadi lebih baik. Siap. Dengan adanya kemajuan teknologi informasi hari ini, gimana? Apakah semakin meringankan tugas Bawaslu? Apakah semakin meruwetkan, Pak? Ya, ini bagai permukaan dua mata uang ya sebenarnya. Ya satu sisi kita juga terbantu loh, bagaimanapun juga dengan adanya sosial media dan platform-platform digital yang lainnya. Terbantunya apa? Kita dengan mudah memberi sosialisasi masyarakat. Ada Bawaslu itu punya TikTok. Oh iya. Yang saya juga punya TikTok, karena Bawaslu ada TikTok, akhirnya saya men-follow TikTok Bawaslu. Baru-baru aja sebenarnya punya TikTok. Ada YouTube dan lain sebagainya. Itu mempermudah, membantu kita. Tapi di lain sisi, ini juga menjadi tantangan besar kita. Tantangannya apa? Bahwa dengan orang kemudian bisa mengepus istilahnya, memposting apa yang ada dalam pikirannya, itu kan akhirnya kan arus informasi ini kan seolah-olah itu acak dan banjir dan tidak karu-karuan kan. Nah, ini kemudian dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk apa? Untuk menggiring informasi dengan cara apa? Menjelek-jelekan, menyanjung-nyanjung dan lain sebagainya. Akhirnya yang muncul apa? Kegaduhan-kegaduhan. Nah, problemnya di Undang-Undang Pemilu itu memang ini tidak atau belum diatur secara spesifik kaitannya dengan pengawasan di platform sosial media. 2019 itu memang ada surat edaran kaitannya dengan pengawasan itu. Tapi lagi-lagi sebenarnya masih ada celah lah. Ya lumrah lah, di aturan itu masih ada celah kesana sini lumrah. Tetapi di 2019 memang jujur saja untuk urusan politik identitas, ujaran kebencian, dan itu memang kita sulit untuk mengendalikan secara maksimal. Yang bisa kita lakukan pada saat itu ya kita kerjasama dengan tim cybernya polisi waktu itu di Polres ini kan. Yang bisa kita lakukan misalkan ada akun bla 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 bla, ya kita koordinasi dengan pihak kepolisian. Walaupun agak ada waktu jeda, tapi kan setidaknya ini bisa di take down. Nah, problemnya itu adalah bagaimana kita ngejar akunnya ini. Nah, sejauh ini kami Bawaslu itu tidak punya perangkat yang bahkan itu juga tidak punya kewenangan ya untuk punya kewenangan sampai ke sana sebenarnya. Nah, soal ini kemudian soal kemajuan teknologi informasi ini kan juga nanti ini juga akan, saya yakin juga pasti akan terjadi saat penghitungan di sebuah TPS umpamanya, itu kemudian ada yang posting foto ini TPS
satu desa medali umpamanya ini diposting bla bla bla, juga banyak postingan yang di sosmed itu ya. Di sosmed. Nah nanti ternyata ketika penghitungan tetap kita manual kan? Ya, tetap manual kan ya. Berjenjang ya, melalui TPS kemudian ke PPS apa langsung ke kecamatan. Nah, itu gitu, sampai akhirnya kabupaten. Nah ternyata terus nanti akhirnya beda gitu loh. Antara yang diposting di sosmed kemudian beda dengan yang dihitung di rekap pleno itu misalkan ya. Itu kan gak bahaya lah gitu loh. Ya itu 2019 juga pernah kan muncul seperti itu. Saya ingat saya itu di daerah Madura itu kelihatannya ada posting-postingan itu. Nah tinggal nanti begini saja. Memang saya sejauh ini memang kita belum ada kan PKPU terkait dengan pungut hitung dan seterusnya itu memang aturannya nanti seperti apa belum muncul kan. Tetapi mengantisipasi misalkan ada masyarakat yang mau posting hasil C1 itu. Tinggal nanti misalkan ada perubahan atau perbedaan di pleno tingkat kecamatan umpamanya. Misalkan. Ya nanti kita bisa Bawaslu itu bisa meng-cross-check ulang atau memberi rekomendasi. Hitung ulang, buka kotak suara atau yang lain sebagainya. Tapi biasanya, Mas Hafik, kami di PTPS itu juga selain kita mengisi alat kerja pengawasan, itu juga harus dibuktikan dengan foto C1. Nanti ada kesesuaian tidak data kami yang masuk di tingkat kecamatan Mas pada saat itu dengan data yang di sosmed itu ada kesesuaian atau tidak. Tapi masih sangat dimungkinkan kami untuk melakukan pengejaran validasi angka itu masih sangat mungkin. Artinya Bawaslu juga melakukan selain yang di C1 yang oret-oretan itulah yang kertas manual itu juga tetap melakukan dokumentasi. Tapi itu, untuk yang dokumentasi fotonya tidak untuk dipublikasikan ya memang. Untuk internal ya. Itu ada semacam aplikasinya kami itu, Silon namanya. Silon. Ya kok Silon, Siwaslu. Siwaslu. Itu jadi mereka PTPS nanti secara otomatis ngupload di situ. Jadi database-nya nanti masuk di Bawaslu Kabupaten dan Bawaslu RI. Jadi itu kan cek and recheck kan sebenarnya kan. Di satu sisi ya itu kontrol masyarakat kan sebenarnya. Tapi kan memang kita belum tahu PKPU pungut hitung itu diperbolehkan atau tidak, itu kan kita belum tahu aturannya. Karena juga kalau kemudian mengacu hanya online itu juga rawan dihack dan kita masih tahu celahnya itu. Celah-celah website lah ya, celah-celah internet di Indonesia ini masih banyak yang kurang. Itu tadi obrolan kita menarik kayaknya soal pengawasan pemilu, soal teror tiba-tiba bahaya. Iya. Mungkin ada closing statement dari Mas Aris sebelum kita tutup obrolan kita kali ini. Minum dulu. Oh monggo, ngombe sih nek. Ya Allah, iya gak ngombe. Aku sudah 2 jam kan. Monggo silakan diminum. Monggo pesan-pesannya buat sahabat Sakinah. Ya, masyarakat, saya mengimbau kepada masyarakat Kabupaten Mojokerto, wabil khusus nanti secara umum masyarakat bangsa Indonesia. Mari kita hadapi pemilu 2024 ini secara riang dan gembira. Apapun yang terjadi, pesta demokrasi itu harus dihadapi secara ringan, rileks, dan tanpa harus meninggalkan sesuatu yang menjadi pokok. Pokok itu adalah pekerjaan panjenengan, karir panjenengan, hal-hal yang sifatnya produktif pada panjenengan. Politik ini adalah bagian dari ikhtiar kita mencetak pemimpin yang jauh lebih baik, menjadi media untuk mengantarkan kesejahteraan bagi kita, mendistribusikan kesejahteraan pada kita. Maka hal-hal yang memang itu dianggap tidak sesuai dengan aturan, mohon wabil khusus soal money politik, mohon sekali, ayo bareng-bareng tolak money politik. Karena hanya ikhtiar itu menjadi salah satu bagian yang bisa kita tasbihkan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Suun. Oke, itu. Ojo lali. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Nah, itu tadi ojo lali
laporo jika kemudian ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dan kita sambut pemilu 2024 dengan riang gembira. Terima kasih Mas Asep Aris. Waktunya dan ngobrolnya, semoga apa yang kita berikan bermanfaat. Amin. Sahabat Sakinah, kita akhiri obrolan kita kali ini dan kita ketemu lagi dengan narasumber selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Siap.